Pada sore hari tanggal 29 November 1983, kantor lapangan FBI di Los Angeles menerima telepon dari cabang Bank of America di distrik Melrose. Telepon tersebut dijawab oleh seorang agen FBI bernama Linda Webster. Dia adalah orang yang bertugas menangani laporan perampokan bank. Dia diberitahu bahwa baru saja terjadi perampokan. Pelakunya adalah seorang pria kulit putih muda yang mengenakan topi bisbol New York Yankees. Langsing, sopan, berlogat selatan, berpakaian rapi. Dia mengucapkan tolong dan terima kasih. Webster meminta bantuan rekan kerjanya, William Rehder, yang memimpin divisi perampokan bank FBI setempat. Bill, itu si Yanke. Bandit Yanke telah aktif di Los Angeles sejak Juli tahun itu. Dia merampok satu bank demi satu, selalu lolos dengan membawa ribuan dolar dalam sebuah koper kulit. Rehder semakin frustrasi. Siapa orang ini? Satu-satunya petunjuk yang dimiliki Biro adalah topi bisbol khas itu. Oleh karena itu, dia dijuluki Bandit Yanke. Setengah jam berlalu, Webster menerima laporan perampokan lagi. Kali ini dari City National Bank, 16 blok ke barat di distrik Fairfax. Mereka merampok sebesar $2,349. Penelepon memberikan detail kepada Webster. Dia melihat Rehder. Bill, itu si Yanke lagi. 45 menit kemudian, Yanke merampok Security Pacific National Bank di Century City, lalu langsung berjalan satu blok ke bawah dan merampok First Interstate Bank sebesar $2,505. Bill, itu si Yanke. 2 kali. Berturut-turut. Kurang dari 1 jam berlalu. Telepon berdering lagi. Yanke baru saja merampok Imperial Bank di Wilshire Boulevard. Jika Anda berkendara dari Century City ke Imperial Bank di Wilshire, Anda akan melewati kantor FBI. Dia mungkin melambaikan tangan kepada kita, kata Rehder kepada Webster. Mereka kini waspada. Sejarah sedang dibuat. Mereka menunggu. Mungkinkah Yanke menyerang lagi? Pada pukul 5.30, telepon berdering. Seorang pria kulit putih tak dikenal, langsing, berlogat selatan, mengenakan topi Yanke, baru saja merampok First Interstate Bank di Encino, 15 menit ke utara di Jalan Tol 405, sebesar $2,413. Bill, itu si Yanke. 1 orang. 4 jam. 6 bank. Itu adalah rekor dunia baru. Tulis Rehder kemudian dalam memuarnya, masih belum terpecahkan. 2. Tidak ada penjahat yang pernah menduduki posisi setinggi perampok bank dalam budaya Amerika. Pada tahun-tahun setelah Perang Sipil, negara ini terpaku pada aksi-aksi geng seperti James Younger yang meneror Wild West dengan perampokan bank dan kereta api. Pada masa depresi, perampok bank menjadi selebriti, Bonnie dan Clyde, John Dillinger, Pretty Bow, Floyd. Namun, pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, kejahatan tersebut tampaknya mulai meredup. Pada tahun 1965, total 847 bank dirampok di seluruh Amerika Serikat, jumlah yang cukup kecil mengingat luasnya negara tersebut. Ada spekulasi bahwa perampokan bank menuju kepunahan. Hanya sedikit kejahatan besar yang memiliki tingkat penangkapan dan penghukuman yang tinggi. Bank-bank merasa bahwa mereka telah belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Sebuah studi definitif tentang perampokan bank pada tahun 1968 berjudul "And Nothing to Lose", yang berarti tindakan tersebut tampak begitu irasional sehingga pelakunya pasti kehabisan pilihan lain. Tampaknya seperti perampokan ternak abad ke-20. Siapa yang masih melakukan itu sekarang? Namun kemudian terjadi epidemi.
Dalam satu tahun, dari 1969 hingga 1970, jumlah perampokan bank hampir berlipat ganda, kemudian meningkat lagi pada tahun 1971 dan sekali lagi pada tahun 1972. Pada tahun 1974, 3.517 bank dirampok. Pada tahun 1976 jumlahnya adalah 4.565. Pada awal tahun 1980-an, terdapat 5 kali lebih banyak perampokan bank daripada pada akhir tahun 1960-an. Itu adalah gelombang kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu baru permulaan. Pada tahun 1991, FBI menerima panggilan Februari 11 dari bank di suatu tempat di Amerika Serikat sebanyak 9.388 kali. Dan pusat dari lonjakan luar biasa ini adalah kota Los Angeles. Seperempat dari semua perampokan bank di Amerika Serikat pada tahun-tahun itu terjadi di Los Angeles. Ada tahun-tahun ketika kantor FBI setempat menangani sebanyak 2.600 perampokan bank. Begitu banyak perampok, merampok begitu banyak bank, sehingga Rehder dan Biro terpaksa memberi mereka julukan untuk membedakan mereka. Pria yang menyamarkan diri dengan kain kasa menjadi mumi bandit. Pria yang mengenakan satu sarung tangan menjadi, tentu saja, Michael Jackson bandit. Tim 2 orang yang mengenakan kumis palsu adalah Mars Brothers. Perampok pendek dan gemuk adalah Miss Piggy. Perampok cantik adalah Miss America Bandit. Seorang pria yang mengacungkan pisau adalah Benihana Bandit. Dan seterusnya, ada perampok yang dinamai menurut Johnny Cash dan Robert De Niro. Satu kelompok merampok bertiga, satu berpakaian seperti pengendara sepeda motor, satu lagi seperti polisi, dan yang ketiga seperti pekerja konstruksi. Perlukah Anda bertanya apa nama mereka? Ini tahun 1980-an. Mereka dikenal sebagai Village People. Itu seperti kebakaran hutan, Yekenang Peter Howlahan, salah satu sejarawan tidak resmi dari lonjakan perampokan Bangla. Semua orang ikut serta dalam permainan ini. 10 tahun setelah lonjakan tersebut, secara luar biasa, situasinya menjadi jauh lebih buruk. Pemicunya adalah munculnya kelompok 2 orang yang disebut West Hills Bandits. Generasi pertama perampoklah mirip dengan Yankee Bandit. Mereka menghampiri teller, mengatakan mereka memiliki senjata, menyapu uang tunai yang ada, dan melarikan diri. Orang-orang menyebut mereka, agak meremehkan, sebagai not passes. Namun, geng West Hills kembali ke tradisi besar Jesse James dan Bonnie and Clyde. Mereka datang dengan tergesa-gesa, mengenakan wig dan topeng, mengacungkan senjata serbu. Mereka akan menerobos masuk ke kandang teller dan menguras seluruh bank, mengkosongkan brankas jika mereka bisa, sebelum melakukan pelarian yang direncanakan dengan cermat. Para bandit memiliki bunker di San Fernando Valley yang penuh dengan senjata militer dan 27.000 butir amunisi untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang diyakini oleh pemimpin mereka sebagai Armageddon yang akan segera terjadi. Bahkan menurut standar Los Angeles tahun 1990-an, geng West Hills sedikit gila. Pada perampokan kelima mereka, kru West Hills membobol brankas Wells Fargo Bank di Tarzana dan membawa kabur $437.000, lebih dari $1 juta dalam dolar saat ini. Dan kemudian Wells Fargo membuat kesalahan fatal. Bank tersebut memberitahu pers berapa tepatnya uang yang dicuri oleh geng West Hills. Itu seperti membakar sumbu. $437.000? Apakah Anda bercanda? Salah satu orang pertama yang memperhatikan adalah seorang pengusaha berusia 23 tahun bernama Robert Sheldon Brown. Nama jalanannya adalah Casper. Casper menghitung. Saya pernah merampok, saya pernah melakukan pencurian, saya telah melakukan sedikit dari semuanya, dia menjelaskan kemudian.
Tapi uangnya tidak bisa dibandingkan dengan bank. Anda bisa masuk ke bank dan dalam 2 menit mendapatkan apa yang di jalanan akan memakan waktu 6 atau 7 minggu untuk mendapatkannya. John Wiley, salah satu jaksa penuntut umum yang akhirnya membawa Casper ke pengadilan, mengingat dia sebagai orang yang menonjol. Casper benar-benar kuat dan dia benar-benar pintar. Kata Wiley, dia menemukan masalah dengan merampok bank adalah masuk ke bank. Jadi dia meminta orang lain untuk melakukannya. Anda akan berpikir, bagaimana mungkin Anda bisa meminta seseorang untuk merampok bank untuk Anda? Dan itulah bakat khususnya merekrut orang untuk merampok bank untuknya. Dan dia merekrut sejumlah orang yang luar biasa. Dia seperti seorang produser, dalam istilah Hollywood. Casper memiliki mitra kejahatan, Donzel Thompson, juga dikenal sebagai cedok. Mereka akan memilih bank yang menurut mereka siap untuk dirampok. Kemudian mereka akan mencari mobil pelarian, dikenal dalam bahasa geng sebagai Gary D. Anda bisa masuk ke bank dan dalam 2 menit mendapatkan apa yang di jalanan akan memakan waktu 6 atau 7 minggu untuk mendapatkannya. John Wiley, salah satu jaksa penuntut umum yang akhirnya membawa Casper ke pengadilan, mengingat dia sebagai orang yang menonjol. Casper benar-benar kuat dan dia benar-benar pintar. Kata Wiley, dia menemukan masalah dengan merampok bank adalah masuk ke bank. Jadi dia meminta orang lain untuk melakukannya. Anda akan berpikir, bagaimana mungkin Anda bisa meminta seseorang untuk merampok bank untuk Anda? Dan itulah bakat khususnya merekrut orang untuk merampok bank untuknya. Dan dia merekrut sejumlah orang yang luar biasa. Dia seperti seorang produser, dalam istilah Hollywood. Casper memiliki mitra kejahatan, Donzel Thompson, juga dikenal sebagai cedok. Mereka akan memilih bank yang menurut mereka siap untuk dirampok. Kemudian mereka akan mencari mobil pelarian, dikenal dalam bahasa geng sebagai Gary D. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Pada awal 1990-an, Los Angeles mengalami lonjakan pencurian mobil yang mencengangkan, yang dianggap oleh pers sebagai indikasi lain dari kekacauan acak yang melanda jalanan. Tetapi sebagian besar sebenarnya adalah Casper dan cedok. Mereka memiliki seorang pria yang mereka bayar untuk mendapatkan Gary D mereka. Jika Anda melakukan perampokan bank sebanyak Casper, Anda membutuhkan banyak mobil. Kemudian dia akan memilih kru. Jaksa penuntut Wiley kembali, banyak perampoknya hanyalah anak-anak. Saya pikir dia mungkin tidak membayar beberapa dari mereka. Dia hanya memaksa mereka untuk merampok. Dia adalah orang yang besar dan mengancam. Dan, Anda tahu, dia adalah anggota Rolling 60s, geng Trips yang sangat terkenal. Wiley mengingat seorang rekrutan tertentu yang sangat muda, seumuran 13 atau 14 tahun. Saya ingat dia mengeluarkan anak itu dari sekolah dan berkata, "Kapan kamu bisa merampok bank ini untukku?" Dan orang itu berkata, selama istirahat makan. Jadi selama istirahat makan, mereka menjemputnya dan Brown dan cedok menjelaskan bagaimana melakukannya. Anda masuk, menakuti semua orang sampai mati, mengambil uang, keluar. Casper mengajarkan teknik kepada anak buahnya yang dia sebut egoin kamikaze. Anak-anaknya akan menerobos masuk, mengacungkan pistol mesin dan senjata serbu mereka, menembakkan peluru ke langit-langit dan berteriak-teriak, ke lantai, brengsek. Mereka akan memasukkan semua uang tunai yang mereka bisa temukan ke dalam sarung bantal, mengambil dompet, dan merobek cincin dari jari wanita jika mereka menginginkan sedikit harta tambahan untuk perjalanan.
Dalam setidaknya 2 pekerjaan, Casper meminjam ibu sekolah untuk mengangkut anak buah mudanya ke tempat yang aman. Lain kali, dia meminjam truk layanan pos. Casper memiliki imajinasi. Dia akan melakukan pengawasan manajerial terhadap operasinya dari posisi aman, diparkir di suatu tempat jauh di ujung blok, lalu mengikuti tim pilihannya saat mereka berpacu melalui jalanan. Orang-orang ini tahu jika mereka mencoba kabur dengan semua uang itu, maka mereka akan dikejar oleh 2 Crips ini, kata Willy, dan itu tidak akan memperbaiki hidup mereka. Geride akan ditinggalkan. Seluruh kru akan mundur ke tempat persembunyian Casper, biasanya di sebuah motel, di mana dia akan membayar mereka sedikit dan membiarkan mereka pergi. Mereka masih anak-anak, kemungkinan besar mereka akan tertangkap. Tapi Casper tidak peduli. Sikapnya, kata Willy, adalah, maksud saya, oke, jadi itu tidak bagus. Orang-orang saya tertangkap. Sekarang kita harus mendapatkan orang baru. Tapi kita melakukan itu sepanjang waktu. Dalam hanya 4 tahun, Casper menghasilkan 175 perampokan yang merupakan rekor dunia perampokan bank seumur hidup, menghancurkan rekor sebelumnya Yankee Bandit sebanyak 72. Casper dan Cedok bahkan hampir mendekati rekor satu hari Yankee Bandit sebanyak 6 perampokan. Orang-orang ini tahu jika mereka mencoba kabur dengan semua uang itu, maka mereka akan dikejar oleh 2 Crips ini, kata Willy, dan itu tidak akan memperbaiki hidup mereka. Geride akan ditinggalkan. Seluruh kru akan mundur ke tempat persembunyian Casper, biasanya di sebuah motel, di mana dia akan membayar mereka sedikit dan membiarkan mereka pergi. Mereka masih anak-anak, kemungkinan besar mereka akan tertangkap. Tapi Casper tidak peduli. Sikapnya, kata Willy, adalah, maksud saya, oke, jadi itu tidak bagus. Orang-orang saya tertangkap. Sekarang kita harus mendapatkan orang baru. Tapi kita melakukan itu sepanjang waktu. Dalam hanya 4 tahun, Casper menghasilkan 175 perampokan yang merupakan rekor dunia perampokan bank seumur hidup, menghancurkan rekor sebelumnya Yankee Bandit sebanyak 72. Casper dan Cedok bahkan hampir mendekati rekor satu hari Yankee Bandit sebanyak 6 perampokan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Pada satu hari di bulan Agustus 1991, mereka melakukan 5 perampokan, First Interstate Bank di La Cienega Boulevard, lalu bank-bank di Eagle Rock, Pasadena, Monterey Park, dan Montebello. Dan ingat, Yankee Bandit adalah pertunjukan satu orang. Casper melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit, mengorganisir dan mengawasi tim perampok. Setelah Casper menunjukkan kepada dunia betapa mudahnya mengambil alih bank, geng-geng lain ikut serta. Geng Etre Gangster Crips mulai mengumpulkan kru. Duo yang disebut Nasty Boys melakukan hampir 30 pengambil alihan dalam waktu kurang dari setahun. Hanya mereka berdua. Nasty Boys itu jahat. Mereka suka mengarahkan semua orang ke brankas bank, berbicara keras tentang eksekusi, dan menembakkan senjata mereka di dekat telinga orang hanya untuk bersenang-senang. Secara retrospektif, tahun 1992 ternyata menjadi tahun puncak perampokan bank. 2.641 perampokan dalam satu tahun, kata Willy. Jadi rata-rata satu perampokan bank setiap 45 menit untuk setiap hari perbankan. Dan hari terburuk adalah 28 perampokan bank dalam satu hari. Ini membuat FBI benar-benar gila. Maksud saya, mereka benar-benar kelelahan. Merampok bank memakan waktu beberapa menit.
menyelidiki perampokan bank memakan waktu berjam-jam. Ketika perampokan menumpuk, FBI akan semakin tertinggal. Jika Anda mengalami 27 perampokan sehari, jika satu tim melakukan 5 perampokan dalam satu hari, maksud saya, pikirkan secara fisik bagaimana Anda menyelidiki itu. Orang-orang ini mengemudi ke seluruh kota secepat mungkin, merampok. Jadi hanya mengikuti mereka di lalu lintaslah adalah masalah. Anda sampai di bank dan berapa banyak orang yang menyaksikan perampokan itu? Yah, berapa banyak orang yang ada di bank? Anda tahu, 20 orang. Jadi Anda perlu mendapatkan pernyataan saksi dari 20 saksi. Ini adalah proyek besar. Lalu, begitu Anda mulai, apa yang terjadi? Anda berada di TKP selama 5 atau 10 menit dan ada keadaan darurat perampokan bank lainnya di suatu tempat di seberang kota. FBI kewalahan. Kota Los Angeles adalah ibu kota perampokan bank dunia. Tidak ada alasan untuk berpikir itu akan memuncak, lanjut Willy. Dia mengangkat grafik perampokan bank di Los Angeles dari tahun 1970-an hingga 1990-an. Jika Anda melihat garis trennya, sepertinya menuju bulan. FBI menempatkan 50 agen untuk menangani kasus tersebut. Selama berbulan-bulan, mereka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari rekrutan Casper dan Cedok yang ketakutan, memilah-milah lapisan penipuan yang digunakan keduanya untuk menyembunyikan aset mereka, dan melacak mereka dari satu alamat ke alamat lain di seluruh Los Angeles Selatan. Butuh waktu lama untuk mendapatkan grand jury untuk mendakwa Caspar dan Cedok, karena apa yang telah mereka lakukan? Tidak ada. Mereka tidak merampok bank apapun. Mereka hanya duduk di mobil di ujung jalan. Yang dimiliki FBI hanyalah kesaksian remaja ketakutan yang bolos sekolah antara makan siang dan istirahat. Akhirnya, jaksa penuntut yakin mereka memiliki cukup bukti. Mereka menemukan Cedok di rumah neneknya di Carson dan menangkap Casper saat dia keluar dari taksi. Dengan keduanya di balik jeruji besi, demam perampokan bank yang telah melanda Los Angeles akhirnya mereda. Dalam waktu sekitar 1 tahun, jumlah perampokan di kota tersebut turun 30%, kemudian terus menurun. Perampokan bank tidak menuju bulan. Demam itu berlalu. Ketika Casper dan Cedok keluar dari penjara federal pada musim panas 2023, mereka menjual cerita mereka ke Hollywood dan mengadakan pertemuan dengan produser film. Eksekutif film yang mendengar cerita mereka tidak percaya. Itu terjadi di sini? Ya, memang. Saya ingin memulai Revenge of the Tipping Point dengan serangkaian teka-teki. 3 cerita saling terkait yang tampaknya, pada pandangan pertama, menentang penjelasan. Yang ketiga melibatkan kota kecil bernama Poplar Grove. Yang kedua melibatkan kisah seorang pria bernama Philip S. Formes. Dan bab pertama ini melibatkan eksploitasi Yankee Bandit dan Casper serta Cedok. Krisis perampokan Bank Los Angeles pada awal 1990-an adalah epidemi. Itu sesuai dengan semua aturan. Ini bukan wabah yang dihasilkan di dalam setiap perampok, seperti sakit gigi. Itu menular. Demam ringan muncul di seluruh Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an. Pada 1980-an, Yankee Bandit tertular penyakit itu di Los Angeles. West Hills Bandits kemudian tertular virus tersebut, dan di tangan mereka bermutasi menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih kejam. Mereka meneruskan galur baru ke Casper dan Cedok, yang menemukan kembali prosesnya, mengalihdayakan tenaga kerja dan meningkatkan skalanya secara dramatis, seperti kapitalis akhir abad ke-20. Dan dari sana infeksi menyebar ke seluruh kota, ke etre gangsters dan nasty balls dan seterusnya, menyapu ratusan pemuda, sampai pada saat boom pengambil alihan bank mencapai puncaknya di Los Angeles,
catatan kecil era Yankee Bandit tampaknya seperti kenangan yang samar-samar. Epidemi sosial didorong oleh upaya beberapa orang yang luar biasa, orang-orang yang memainkan peran sosial yang sangat besar, dan itulah tepatnya bagaimana wabahlah terjadi. Ini bukan peristiwa partisipasi massal, seperti salah satu maraton kota besar di mana puluhan ribu orang mendaftar. Itu adalah kekuasaan kekacauan yang didorong oleh sejumlah kecil orang yang merampok berulang kali. Yankee Bandit merampok 64 bank dalam 9 bulan sebelum FBI akhirnya menangkapnya. Dia masuk penjara selama 10 tahun, keluar, lalu merampok 8 bank lagi. Nasty Baus melakukan 27 bank. Casper dan Cedok merencanakan 175. Jika Anda hanya fokus pada Yankee Bandit, Casper, dan Nasty Baus, Anda akan memiliki gambaran yang cukup lengkap tentang apa yang terjadi di Los Angeles pada 1980-an dan awal 1990-an. Fenomena menular yang naik dan terbalik didorong oleh tindakan luar biasa dari beberapa orang. Casper, kata Willy, adalah penyebar super jika Anda ingin berbicara tentang epidemi. Apakah konteks pada tahun 1980-an dan awal 1990-an siap untuk ledakan perampokan bank? Ya, itu dia. Antara tahun 1970-an dan akhir 1990-an, jumlah cabang bank di Amerika Serikat meningkat 3 kali lipat. Casper dan Cedok menembak ikan di tong. Demam yang melanda Los Angeles pada akhir 1980-an dan awal 1990-an sangat masuk akal, kecuali satu hal. Ada teka-teki. Pada pagi dini hari tanggal 9 Maret 1950, Willie Sutton bangun dan mengoleskan riasan tebal ke wajahnya. Malam sebelumnya dia telah mewarnai rambutnya beberapa warna lebih terang, sehingga dia hampir pirang, dan sekarang dia ingin memasangkannya dengan kulit zaitun. Dia mengoleskan maskara ke alisnya untuk memberi mereka sedikit substansi. Dia memasukkan potongan gabus ke dalam lubang hidungnya untuk memperlebar hidungnya. Kemudian dia mengenakan setelan abu-abu, dijahit dan dipoles sedemikian rupa sehingga mengubah siluet. Puas karena dia tidak lagi terlihat seperti Willie Sutton meninggalkan rumahnya di Staten Island menuju Sunnyday, Queens, menuju cabang Manufacturers Trust Company di 44 TH Street dan Queens Boulevard di New York City. Sutton telah menghabiskan 3 minggu sebelumnya berdiri di seberang jalan setiap pagi, mempelajari rutinitas karyawan bank. Dia menyukai apa yang dia lihat. Ada halte kereta bawah tanah yang ditinggikan di seberang jalan, halte bus, dan pangkalan taksi. Jalanan ramai, dan Sutton menyukai keramaian. Penjaga bank, seorang pria yang bergerak lambat bernama Weston yang tinggal di dekatnya, tiba setiap pagi pukul 8.30, asyik dengan korannya. Antara pukul 8.30 dan pukul 9, dia akan membiarkan karyawan bank lainnya masuk, berpuncak pada manajer bank, Tuan Hoffman, yang tiba, seperti biasa, pada pukul 9.01. Manufacturers Trust dibuka untuk umum pada pukul 10, jauh lebih lambat daripada kebanyakan cabang bank. Ini juga membuat Sutton senang. Dia menganggap waktu antara kedatangan karyawan pertama dan kedatangan pelanggan pertama sebagai waktunya. Dan waktunya dalam hal ini akan menjadi 1,5 jam. Pada pukul 8.20, Sutton berbaur dengan kerumunan orang yang menunggu di halte bus. Beberapa menit kemudian, penjaga Weston berbelok, tenggelam dalam korannya. Ketika Weston mengeluarkan kuncinya untuk membuka pintu, Sutton menyelinap di belakangnya. Weston berbalik dengan kaget. Sutton menatap matanya dan berkata, dengan tenang, masuklah. Saya ingin berbicara dengan Anda. Sutton bukan penggemar senjata. Senjata baginya adalah alat peraga. Senjata utamanya adalah otoritas tenang yang memaksa perhatian orang lain.
Dia menjelaskan kepada penjaga apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertama, mereka akan membiarkan salah satu rekan sejawatnya masuk. Kemudian karyawan yang tersisa akan diizinkan masuk persis seperti setiap pagi. Saat masing-masing masuk, kaki tangan Sutton akan muncul dan memimpin mereka dengan siku ke deretan kursi yang dia siapkan. Setelah Anda menguasai bank, Sutton akan menulis bertahun-tahun kemudian dalam memuarnya. Sutton cukup terkenal pada saat itu sehingga dia menulis tidak satu tetapi 2 set memuar. Seperti seorang negarawan yang merasa perlu menanggapi pergantian sejarah, tidak masalah siapa yang datang ke pintu. Sebuah trio pelukis tiba tanpa diduga saat saya mengambil bank di Pennsylvania, dan saya dengan mudah menyuruh mereka menyebarkan kain pelapis mereka dan mulai bekerja. Upah yang kalian dapatkan, bank tidak mampu membiarkan kalian berkeliaran tanpa melakukan apa-apa. Mereka diasuransikan terhadap perampok bank, tetapi tidak ada yang akan mengasuransikan mereka terhadap perampok seperti kalian. Sepanjang perampokan itu, saya mampu mempertahankan obrolan tentang bagaimana saya bisa pensiun sekarang jika kami para perampok bank memiliki serikat pekerja yang kuat seperti mereka. Semua orang bersenang-senang, dan pada saat kami keluar dari pintu dengan uang itu, mereka telah mengecat salah satu dinding sepenuhnya. Sutton memiliki pesona yang menakutkan. Apakah karyawan Manufacturers Trust Company menyadari bahwa Willie Sutton yang terkenal merampok mereka pagi itu? Tidak diragukan lagi. Mereka berbaris masuk ke ruang konferensi satu persatu. Jangan khawatir, teman-teman, katanya kepada mereka. Ini hanya uang. Dan ini bukan uangmu. Pada pukul 9.05, terlambat 4 menit, Tuan Hoffman, manajernya, tiba. Sutton mendudukannya. Jika kamu memberi saya masalah, saya ingin kamu tahu bahwa beberapa karyawanmu di sini akan ditembak. Saya tidak ingin kamu memiliki ilusi palsu tentang itu. Sekarang mungkin kamu tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri, tetapi kesehatan karyawanmu di sini adalah tanggung jawabmu. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kamu yang akan disalahkan, bukan aku. Itu adalah gertakan, tentu saja, tetapi berhasil setiap saat. Dia menyapu uang dari brankas, berjalan keluar pintu menuju mobil pelarian yang sudah menunggu, dan menghilang ke dalam lalu lintas kota New York. Willie Sutton adalah versi New York dari Casper, walaupun itu tidak sepenuhnya adil bagi Willie Sutton. Tidak ada yang tahu banyak tentang Casper pada saat dia mengatur aksi perampokan. Bahkan persidangannya hampir tidak membuat berita. Tidak demikian dengan Willie Sutton. Sutton terkenal. Dia berkencan dengan bintang film. Dia adalah seorang ahli penyamaran. Dia melakukan tidak satu tetapi 2 pelarian yang berani dari penjara. Dia pernah ditanya, mengapa Anda merampok bank? Dan dia menjawab, karena disitulah uangnya. Belakangan dia menyangkal telah mengatakan itu, tetapi itu tidak masalah. Sampai hari ini, leluconnya dikenal sebagai hukum Sutton, dan digunakan untuk menginstruksikan mahasiswa kedokteran tentang pentingnya mempertimbangkan diagnosis yang paling mungkin terlebih dahulu. Hollywood membuat film tentang hidupnya. Seorang penulis mengubah ceritanya menjadi novel biografi. Dalam dolar saat ini, ia mengaku telah mencuri lebih dari 20 juta dolar selama karirnya. Casper bahkan tidak berada di kelas pajak yang sama dengan Willie Sutton, dengan asumsi, tentu saja, bahwa mereka membayar pajak yang tidak mereka lakukan. Intinya adalah jika ada orang yang memulai epidemi perampokan bank, Anda akan berpikir itu adalah Willie Sutton. Anda akan berpikir bahwa kelas kriminal yang mudah terpengaruh di kota New York akan melihat Slick Willie dengan mudah menyelinap ke cabang bank tanpa melepaskan tembakan dan membawa pulang uang sebanyak raja, dan berkata pada diri mereka sendiri, saya bisa melakukan itu. Dalam epidemiologi ada istilah yang disebut kasus indeks,
yang mengacu pada orang yang memulai epidemi. Kita akan berbicara tentang salah satu kasus indeks paling menarik dalam sejarah baru-baru ini nanti dalam buku ini. Willie Sutton seharusnya menjadi kasus indeks, kan? Dia mengubah pekerjaan kotor merampok bank menjadi karya seni. Tetapi Willie Sutton tidak memulai epidemi perampokan bank di New York City, tidak pada tahun 1940-an dan 50-an, pada masa jayanya, maupun pada tahun-tahun berikutnya, ketika ia menulis satu memoar demi memoar. Setelah berbicara keluar dari penjara pada tahun 1969, mengklaim sakit, dia akan hidup 11 tahun lagi. Sutton menciptakan kembali dirinya sebagai ahli reformasi penjara, memberikan ceramah di seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan bank tentang cara mencegah perampokan bank. Dia bahkan melakukan iklan TV untuk perusahaan kartu kredit, memelopori kartu dengan foto di atasnya. Mereka menyebutnya kartu wajah. Sekarang ketika saya mengatakan saya adalah Willie Sutton, orang-orang percaya saya. Apakah itu membuat dunia ingin menjadi Willie Sutton? Rupanya tidak. Pada masa Casper, kota New York hanya menderita sebagian kecil dari perampokan bank yang dialami Los Angeles. Secara definisi, epidemi adalah fenomena menular yang tidak menghormati batas. Ketika COVID pertama kali muncul di Cina pada akhir 2019, para ahli epidemiologi khawatir bahwa itu akan menyebar kemana-mana. Dan mereka benar sekali. Namun dalam kasus bank, demam melanda Los Angeles tetapi melewatkan kota-kota lain sama sekali. Mengapa? Inilah teka-teki pertama dari 3 teka-teki, dan jawabannya melibatkan sebuah pengamatan terkenal yang dibuat oleh seorang dokter bernama John Weinberg. Pada tahun 1967, setelah menyelesaikan pelatihan medisnya, Weinberg mendapatkan pekerjaan di Vermont sebagai bagian dari operasi yang disebut Program Medis Regional, RMP. Ini adalah tahun-tahun Great Society, ketika pemerintah AS melakukan upaya bersama untuk memperluas jaring pengaman sosial Amerika, dan RMP adalah upaya yang didanai federal untuk meningkatkan perawatan medis di seluruh negeri. Pekerjaan Weinberg adalah memetakan kualitas perawatan di seluruh negara bagian untuk memastikan semua orang mendapatkan akses ke standar pengobatan yang sama. Dia masih muda dan idealis. Dia telah belajar di bawah beberapa pikiran terbaik dalam kedokteran di Universitas Johns Hopkins. Weinberg tiba di Vermont, katanya kemudian, masih percaya pada paradigma umum bahwa sains sedang maju dan bahwa itu diterjemahkan secara rasional menjadi perawatan yang efektif. Vermont memiliki 251 kota. Weinberg mulai dengan membagi komunitas-komunitas tersebut berdasarkan tempat penduduk setempat mendapatkan perawatan medis mereka. Itu membuatnya memiliki 13 distrik rumah sakit di seluruh negara bagian. Dia kemudian menghitung jumlah uang yang dihabiskan untuk perawatan medis di masing-masing distrik tersebut. Weinberg berasumsi bahwa apa yang akan dia lihat adalah bahwa di suatu sudut terpencil Vermont di mana tidak ada banyak uang, pengeluaran akan rendah. Dan dengan logika yang sama, di komunitas yang lebih kaya seperti Burlington, kota terbesar di negara bagian, rumah bagi Universitas Vermont dan Champlain College, di mana rumah sakitnya adalah yang terbaru dan paling canggih, dan dokternya lebih mungkin telah dilatih di sekolah kedokteran bergengsi, pengeluaran akan sedikit lebih tinggi. Dia benar-benar salah. Ya, ada perbedaan pengeluaran dari satu distrik rumah sakit ke distrik lainnya. Tetapi perbedaannya tidak kecil. Mereka sangat besar. Dan mereka tidak mengikuti logika yang jelas. Mereka, seperti yang dikatakan Weinberg, tanpa irama atau alasan. Misalnya, operasi pengangkatan wasir 5 kali lebih umum di beberapa distrik daripada di distrik lain. Peluang Anda untuk menjalani operasi pengangkatan prostat yang membesar atau rahim Anda diangkat dalam operasi histerektomi
atau usus buntu Anda diangkat setelah serangan appendicitis 3 kali lebih tinggi di beberapa distrik daripada di distrik lainnya. Ternyata, variasi ada di mana-mana, kata Weinberg. Misalnya, kami tinggal di antara Stowe dan Waterbury. Anak-anak saya bersekolah di sistem sekolah Waterbury 10 mil di jalan. Tetapi jika kami tinggal sekitar 100 yard ke utara, mereka akan pergi ke sistem sekolah Stowe. Di Stowe 70% anak-anak memiliki amandel mereka diangkat pada saat mereka berusia 15 tahun dibandingkan dengan hanya 20% di Waterbury. Itu tidak masuk akal. Stowe dan Waterbury adalah dua kota kecil yang indah penuh dengan bangunan abad ke-19 yang sudah tua. Tidak ada yang serius berpikir bahwa salah satunya lebih duniawi atau berada dalam genggaman ideologi medis yang berbeda dari yang lain. Bukan karena Stowe menarik satu jenis orang dan Waterbury menarik jenis orang yang sangat berbeda. Orang-orang pada dasarnya sama, kecuali, yaitu, bahwa anak-anak Waterbury cenderung menjaga amandel mereka dan anak-anak Stowe tidak. Weinberg sekarang sangat bingung. Apakah dia menemukan beberapa keanehan aneh dari kota-kota kecil di Vermont? Dia memutuskan untuk memperluas analisisnya ke bagian lain New England. Inilah perbandingan yang dia lakukan antara Middlebury, Vermont, versus Randolph, New Hampshire. Lihatlah 10 baris pertama. Kedua kota ini adalah kembar. Sekarang lihatlah 3 baris data terakhir. Oh, astaga! Di Randolph, para dokter berperilaku seperti orang gila yang terlalu banyak minum kopi, menghabiskan uang dengan bebas, menghospitalisasi dan mengoperasi semua orang yang terlihat. Tapi Middlebury adalah dunia yang berbeda. Weinberg menyebut apa yang telah dia temukan sebagai variasi area kecil, dan dia menemukan bukti tentang hal itu di seluruh Amerika Serikat. Dan apa yang dimulai sebagai pengamatan idiosinkratis tentang kota-kota kecil di Vermont telah berubah menjadi hukum besiang. Setengah abad setelah Weinberg membuat penemuan mengejutkannya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang. Bagaimana dokter Anda memperlakukan Anda, dalam banyak kasus, kurang lebih terkait dengan tempat dokter Anda dilatih, atau seberapa baik dia atau dia berprestasi di sekolah kedokteran, atau kepribadian seperti apa yang dimiliki dokter Anda, daripada di mana dokter Anda tinggal. Mengapa tempat sangat penting? Penjelasan termudah untuk variasi area kecil adalah bahwa dokter hanya melakukan apa yang diinginkan pasien. Jadi, misalnya, mari kita pilih peristiwa medis yang relatif sederhana. Berapa kali dokter mengunjungi pasien di 2 tahun terakhir hidupnya? Rata-rata nasional pada tahun 2019 adalah sekitar 54 kunjungan. Di Minneapolis, sebaliknya, rata-ratanya jauh lebih rendah, 36. Tapi tahukah Anda berapa di Los Angeles? Itu 105. Anda mendapatkan 3 kali lebih banyak kunjungan dokter di hari-hari menjelang kematian Anda daripada di Minneapolis. Itu perbedaan besar. Apakah ini karena orang Minnesota yang sekarat berperilaku seperti orang Skandinavia yang tabah, sedangkan orang tua Los Angeles membutuhkan dan menuntut? Jawabannya tampaknya tidak. Weinberg dan peneliti lain telah menemukan bahwa variasi area kecil tidak dihasilkan dari apa yang diinginkan pasien dari dokter mereka. Ini berasal dari apa yang ingin dilakukan dokter kepada pasien mereka. Jadi, mengapa dokter berperilaku sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain? Apakah ini hanya tentang uang? Mungkin lebih banyak orang di Los Angeles memiliki jenis asuransi yang memberi penghargaan kepada dokter karena memperlakukan pasien mereka secara agresif. Tidak, itu sepertinya juga tidak menjelaskannya. Bagaimana jika ini hanya acak? Lagi pula, dokter adalah manusia. Dan orang-orang ada di mana-mana dalam hal apa yang mereka percayai. Mungkin Los Angeles adalah tempat di mana, secara kebetulan, banyak dokter agresif kebetulan berlatih,
sementara Minneapolis adalah tempat di mana, secara kebetulan, hanya ada sedikit. Tidak. Acak berarti bahwa dokter yang agresif akan tersebar di seluruh negeri dalam pola yang pasang surut setiap tahun. Acak berarti bahwa setiap rumah sakit akan memiliki kombinasi dokter yang berbeda, mewakili berbagai ide tentang cara mempraktikkan kedokteran. Akan ada Dr. Smith yang selalu mengangkat amandel dan Dr. Jones yang tidak pernah melakukannya, dan kemudian Dr. McDonald yang berada di suatu tempat di antaranya. Tapi itu bukan yang diidentifikasi Weinberg bertahun-tahun lalu. Dia menemukan malah kelompok medis di mana para dokter di satu distrik rumah sakit mengambil identitas bersama, seolah-olah mereka semua telah terinfeksi oleh ide menular yang sama. Ini adalah teka-teki, burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama, kata Jonathan Skinner, seorang ekonom di Dartmouth University yang merupakan salah satu pewaris karya Weinberg. Seperti, dokter memiliki pendapat yang berbeda. Orang-orang mengembangkan pendapat tentang apa yang berhasil. Tetapi pertanyaannya adalah, apa itu tentang suatu daerah yang menyebabkan beberapa orang berlatih dengan satu cara, rata-rata? Apakah itu sesuatu yang ada di air? Variasi area kecil kemudian menjadi semacam obsesi bagi para peneliti medis. Buku-buku ditulis tentang hal itu. Para sarjana menghabiskan hari-hari mereka mempelajarinya. Tetapi yang menarik adalah bagaimana pola variasi yang tidak dapat dijelaskan yang sama muncul di luar dunia perawatan medis. Izinkan saya memberi Anda contoh. Negara bagian California menyimpan database publik tentang berapa persen siswa kelas 7 di sekolah menengah manapun di negara bagian tersebut yang mengikuti vaksinasi yang direkomendasikan. Cacar air, campak, gondok, rubella, polio, dan sebagainya. Jika Anda melihat daftar, dan ini daftar panjang, sekilas, tampaknya cukup mudah. Jumlah besar anak-anak sekolah umum di California telah menerima semua suntikan mereka. Bagaimana dengan anak-anak sekolah swasta? Sekolah swasta cenderung lebih kecil dan lebih aneh. Mungkinkah ada lebih banyak variasi di sana? Mari kita lihat dua berikut adalah tingkat vaksinasi dipilih secara acak dari pilihan sekolah dasar swasta di Contra Costa County di sebelah timur San Francisco. St. John the Baptist, 100% El Sobrante Christian School, 100% Contra Costa Jewish Day School, 100% daftarnya terus berlanjut. Ada banyak sekolah dasar swasta di Contra Costa County, dan orang tua yang tinggal di sana tampaknya sangat berniat melindungi anak-anak mereka dari penyakit menular. St. Perpetua, 100%. St. Catherine of Siena, 100%. Tapi tunggu. Ada satu sekolah yang sangat berbeda. East Bay Waldorf, 42%. 42%? Apakah ini kebetulan? Penyimpangan peluang dari pola yang konsisten? Mari kita lihat sekolah-sekolah swasta di El Dorado County, tepat di bawah daftar secara alfabetis dari Contra Costa. GHS Academy, 94%. Holy Trinity School, 100%. Dan kemudian, tunggu, Cedar Springs Waldorf, 36%. Mari coba Los Angeles. Sebagian besar sekolah menengah, seperti rekan-rekan mereka di seluruh negara bagian, berada di angka 90-an atau 100%. Tetapi sekali lagi ada pengecualian, jauh di sisi barat kota di lingkungan eksklusif Pacific Palisades. West Side Waldorf, 22%. Jika Anda belum pernah mendengar tentang sekolah Waldorf, mereka adalah gerakan yang dimulai oleh pendidik Austria Rudolf Steiner pada awal abad ke-20. Sekolah Waldorf kecil dan mahal dan berfokus pada pembelajaran holistik, berusaha mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa mereka. Ada beberapa ribu sekolah Waldorf di seluruh dunia, kebanyakan taman kanak-kanak dan sekolah dasar,
dan sekitar 2 lusin di California. Dan hampir tanpa kecuali, tingkat vaksinasi terendah di kota California manapun yang memiliki sekolah Waldorf adalah di sekolah Waldorf. Berikut adalah versi lengkap Sonoma County. California mengalami 2 wabah campak pada pertengahan 2010-an, termasuk satu yang dimulai di Disneyland. Wabah tersebut membuat banyak orang mengatakan bahwa California menderita masalah dengan skeptisisme vaksin. Tapi itu salah. Lihat lagi sekolah dasar dengan tingkat vaksinasi 100%. Sebenarnya, itu adalah kantong-kantong kecil orang di dalam negara bagian, seperti orang tua yang mengirim anak-anak mereka ke merek sekolah dasar yang sangat spesifik, yang memiliki masalah vaksin. John Weinberg akan langsung mengenali polanya. Skeptisisme vaksin adalah variasi area kecil. Inilah pelajaran pertama dari epidemi sosial. Ketika kita melihat suatu peristiwa menular, kita berasumsi bahwa ada sesuatu yang secara fundamental liar dan kacau tentang jalan yang dilalui. Tetapi tidak ada yang liar dan kacau tentang epidemi perampokan Bangla atau pola praktik medis di Waterbury versus Towe atau ide-ide orang tua Waldorf. Apapun kepercayaan menular yang menyatukan orang-orang dalam contoh-contoh tersebut memiliki disiplin untuk berhenti di perbatasan komunitas mereka. Pasti ada seperangkat aturan terkubur di suatu tempat di bawah permukaan yang membawa kita pada teka-teki nomor 2.